Nah, teman aku yang bawa tenda tadi, tiba-tiba dia balik ke rombongan aku yang masih di belakang. Dan dia bilangnya tuh kayak gini, "Mas, aku gak jadi deh mau berangkat duluan, kita bareng-bareng aja." Nah, setelah itu gak disangka-sangka di pohon yang sebelah kiri, merinding dong. Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku, Bella Septiana. Buat kalian yang belum subscribe, buat subscribe di sini sekarang juga biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, di video kali ini aku nggak jalan-jalan dulu, tapi aku mau cerita tentang pengalaman pendakian aku ke Gunung Merbabu via Swanting. Simak ceritanya sampai akhir ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017, bulan Desember, aku sama teman-teman aku tuh mutusin buat ngedaki ke Merbabu via Swanting gitu. Dan kita berangkat dari Jogja ber-8 orang. Dari 8 orang itu tadi, kita tuh ada 3 cewek dan 5 cowok. Nah, singkat cerita, kita berangkat dari Jogja ke base camp Swanting. Itu sekitar jam 1:30 dari Jogja. Setelah itu kita nyampe di base camp Swanting itu sekitar jam 4. Iya, jam 4 karena kita tadi perlu berhenti ke pasar buat beli logistik juga dan lain-lain. Akhirnya kita sampai base camp Swanting, kita langsung registrasi dan selesaiin semuanya. Setelah kita nyelesain simaksi, tiba-tiba langsung hujan. Nah, kita nggak langsung berangkat dong. Akhirnya kita nunggu di base camp. Kita nunggu di base camp sambil ngobrol-ngobrol dulu, soalnya hujannya emang bener-bener deras banget. Dan bulan Desember kan kalian tahu tuh musim hujan dan lagi deres-deresnya gitu. Oke, singkat cerita hujannya udah berhenti, udah reda. Setelah itu kita memutuskan buat melanjutkan pendakian. Akhirnya kita berangkat dari base camp itu jam 4:30 sore. Iya, 4:30 sore itu kita langsung berangkat. Oke, dari base camp menuju ke batas vegetasi yang ada tulisannya "Selamat datang di pendakian Gunung Merbabu via Swanting." Itu tuh sekitar 10 menit kita menempuh perjalanan dari base camp. Habis itu kita sampailah di situ dan berfoto-foto. Nah, setelah selesai berfoto-foto, kita langsung lanjut ke pos 1. Nah, jalanannya menuju pos 1 tuh masih belum hutan yang rapat gitu, masih pohon-pohon pinus-pinus gitu. Terus kita jalan menuju pos 1, masih senang dong, masih ya seger-seger gitu. Habis itu kita sampai di pos 1. Dan itu tuh gak ada rombongan yang naik sama sekali kecuali rombongannya kita. Tapi pas kita menuju pos 1 itu tadi, kita ketemu sama rombongan lain yang udah turun dari puncak. Dan kita tanya ke mereka, "Mbak, di atas kondisinya gimana?" gitu. Dan kata mereka, itu mereka kena badai kemarin pas ngecamp di atasnya pos 3. Habis itu aku juga tanya kan, "Loh, dari atas hujan ya Mbak?" Terus dia jawabnya, "Iya Mbak, dari tadi itu hujan pas kita turun, makanya kita tuh pakai jas hujan gitu." "Oh ya udah Mbak, duluan ya." Akhirnya kita lanjut perjalanan menuju pos 2. Nah, saat kita menuju pos 2 itu tuh kayak udah malam, udah maghrib, ya udah maghrib sekitar jam 6-an lah kayak gitu. Kita tuh break dulu kan, break dulu buat minum dan lain-lain, istirahat dulu. Setelah itu, setelah maghrib udah selesai sekitar 6:30, kita start lagi pendakian menuju pos 2. Waktu menuju pos 2 tuh aku udah kayak gimana, perasaannya tuh udah gak karu-karuan gitu, kayak ngerasain hal yang gak enak. Cuman ya gak mungkin lah aku bakalan cerita ke temen aku waktu ngedaki gitu kan. Akhirnya aku pendem aja lah sendiri gitu dari pos 2. Terus kita langsung lanjut gitu sampai kita di pos 2. Nah, dari pos 2 kita tuh rundingan buat saling berpencar. Maksudnya tuh bagian yang bawa tenda itu di depan biar dia sampai duluan, dan ketika kita sampai tendanya tuh udah jadi kayak gitu. Nah, gak disangka ternyata di pos 2 kita ketemu sama rombongan
rombongan lain yang lagi naik gitu. Jadi akhirnya kita ada 2 rombongan yang lagi naik ke Merbabu waktu itu. Terus akhirnya kita naiknya barengan. Jadi udah ayo kita barengan aja Mbak Mas gitu. Akhirnya rombongan kita sama rombongan dia tuh jadi satu. Cuman rombongan aku dipecah kayak tadi yang jadi 2, yang bawa tenda tuh di depan. Terus akhirnya yang bawa tenda itu tuh dia duluan. Yaudah aku duluan ya di depan biar aku cepet sampai terus bangun tenda. Nah, ketika dia duluan tadi, sebelum menuju pos 3 tuh kan ada jembatan, kalau ini apa ya namanya, jembatan setan atau apa itu namanya, di trek situ. Itu tuh sebelah kiri trek yang ada webbingnya itu tuh kayak ada hutan, apa iya kayak hutan mati gitu loh, banyak pohon-pohon yang warnanya iya kayak pohon udah mati gitu. Nah pas di trek situ aku tuh kebagian di belakang gitu, soalnya kan kalau di webbing biasanya kalau treknya ada webbingnya tuh kan gantian naiknya. Nah aku tuh ada di belakang sendiri. Waktu itu depanku tuh ada temanku cewek, aku mainin center gitu buat nyenterin ke temen aku. Nah waktu aku udah nyenterin ke temen aku tuh nggak sengaja kayak bengong gitu kan. Akhirnya aku mainin senternya itu tersebut. Senternya tuh aku mainin ke daerah-daerah yang ada di situ. Jadi aku nyenter ke pohon-pohon kanan, pohon kiri, terus melihat trek gitu kan. Nah setelah itu gak disangka-sangka di pohon yang sebelah kiri merinding dong. Di pohon sebelah kiri itu ada mbak-mbak cantik yang lagi duduk-duduk di pohon. Tapi aku ngelihatnya tuh dari belakang. Jadi dia tuh kelihatannya dari belakang. Terus rambutnya tuh panjang sepunggung kalau nggak salah, sampai ke punggung gitu. Terus ya aku mikirnya aduh apa nih, dan aku langsung diem dan langsung mikir astagfirullahaladzim, tadi aku ngeliatin apa gitu. Dan ternyata emang tadi tuh ngeliat itu, dan teman-teman aku tuh kayaknya nggak ada yang ngeliat, jadi cuman aku aja waktu itu yang ngeliat. Terus aku pura-pura baik-baik aja dan aku langsung ngomong aku dulu dong mas yang di depan, langsung tuker posisi dong karena aku udah nggak berani gitu loh misal aku ditaruh di belakang lagi gitu. Terus akhirnya aku pindah posisi agak depan gitu. Nah setelah kita keluar dari jembatan itu tadi, kita sempat break sebentar di pertengahan antara pos 2 ke pos 3. Tuh kayak ada tempat yang landai gitu, kita break dulu di situ sebentar. Nah teman aku yang bawa tenda tadi tiba-tiba dia balik ke rombongan aku yang masih di belakang, dan dia bilangnya tuh kayak gini, mas aku nggak jadi deh mau berangkat duluan, kita bareng-bareng aja, tadi aku udah nyampe depan tapi aku merinding, kata dia tuh kayak gitu. Terus ya kita ketawa lah, dan aku juga gak mungkin ceritain hal yang tadi aku lihat gitu di pohon itu. Akhirnya ya udahlah kita berangkat bareng-bareng aja, siapa suruh kita tadi mencar kan gitu. Terus ya maksud aku tuh biar kita cepet nyampe, temen aku tuh kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita putusin buat berangkat bareng-bareng lagi. Dari situ kita mulai start lagi ke pos 3 yang kayak tandanya tuh ada mata airnya gitu di situ. Ada mata air, kita ambilin air dulu buat stok kita masak, buat minum dan lain-lain di tempat camp. Akhirnya setelah kita udah ngambil itu, emang bener di sepanjang trek itu tadi aku tuh emang ngerasain kayak merinding, emang merinding gitu. Cuman emang nggak ada apa-apa sih di trek itu, nggak ada apa-apa, cuman merindingnya tuh kerasa banget, nggak tahu kenapa. Habis itu kita nyampe di tempat camp kita bangun tenda dan lain-lain, kita sempet masak. Nah kebetulan aku tuh ada 2 tenda waktu itu, dan aku tuh ada di tenda yang cewek-cewek aja, cuman ada satu teman cowok aku yang jadi satu sama aku karena tendanya yang satunya tuh nggak cukup, isinya udah 4 gitu. Habis itu kita cewek bertiga tuh panik. Terus aku langsung ngomong ke temen aku yang cowok itu,
mas ini nggak apa-apa badai kayak gini gitu kan. Terus si teman aku yang satu yang cewek tadi, dia tuh ngomong, biasanya kalau di Merbabu kalau lagi badai itu tuh disuruh azan gitu kan, disuruh azan. Terus langsung dong kita bertiga tuh ngomong ke mas-mas itu tadi, mas kamu azan dong mas biar badainya berhenti gitu kan. Aduh nggak usah, biar orang lain aja yang azan, jangan aku kayak gitu. Terus lah gak ada yang azan tau mas, terus nanti kita gimana gini gitu kan. Langsung intinya panik lah. Terus kita nyuruh teman kita yang cowok-cowok tadi yang di tenda depan, ayo siapa ini yang mau azan, soalnya ini bener-bener badai kayak gini loh, nanti nggak berhenti intinya kayak gitu. Terus ada salah satu tenda yang dari rombongan lain itu ada yang azan di luar sana gitu. Setelah azan tadi itu lumayan badainya tuh udah lumayan reda gitu, walaupun gak langsung berhenti tapi udah lumayan hilang gitu. Terus akhirnya kita tuh panik dan berdoa sama-sama lah intinya supaya kita benar-benar diberi keselamatan gitu kan. Oke, singkat cerita kita udah tertidur lelap selesai badai tadi, dan besoknya kita bangun kesiangan dan kita langsung persiapan buat summit. Cuman nggak semuanya ikut summit. Ada salah satu temen cewek aku yang nggak ikut summit karena dia kondisinya udah nggak memungkinkan. Dia di tenda gitu, dia nunggu di tenda. Habis itu kita naik itu berarti kita bertujuh kita naik. Kita sampai di ini, dulu tuh namanya Puncak Swanting, tapi pas aku kesana udah nggak ada namanya Puncak Swanting dan diganti pos 4 kalau nggak salah. Nah pas kita udah nyampe situ, itu tuh bener-bener kabutnya tuh parah gitu loh, kabut banget, bener-bener kabut banget. Nanti aku kasih videonya di sini. Kabut banget dan kita emang nggak bisa lihat apa-apa. Jalur yang mau menuju ke puncak itu tuh udah ketutup kabut. Jadi selama kita nunggu kabut itu tadi, kita tuh kayak bikin ya udah video yang aneh-aneh lah, video yang lucu-lucu gitu, maksudnya joget-jogetan kayak gitu. Terus kita nunggu sambil makan snack kayak gitu, sambil cerita. Nah gak lama kemudian si kabutnya itu tadi tuh hilang set gitu, hilang. Abis itu kelihatan view-nya tuh yang kayak view-nya bumbungan sapi, terus jalan yang menuju ke puncak itu tuh udah kelihatan semua. Cuman itu nggak bertahan lama, itu tuh kelihatan cuman sekitar 15 menit. Abis itu tuh ketutup kabut lagi, jadi siklusnya tuh kayak gitu terus. Kita ada di situ bener-bener berjam-jam karena nungguin kabut yang gak kunjung hilang. Nah setelah itu kita mutusin buat ke puncak. Setelah kabutnya hilang lagi, kita langsung menuju ke puncak. Oke, kita menuju ke puncak, dan di puncak itu masih kabut juga. Kita nyampe sana tuh kabut juga, padahal pas di trek itu udah gak kabut lumayan. Terus view Merapi juga gak kelihatan, gunung mana-mana pun juga gak kelihatan. Akhirnya ya udahlah, kita foto-foto aja di plang yang tulisannya Puncak Triangulasi itu tuh bener-bener baru banget dibangun tuh, nama tulisannya Puncak Triangulasi, Genteng Songo dan lain-lain itu bener-bener baru dibangun. Dan kita langsung foto-foto di situ. Abis selesai foto-foto sekitar 15 menitan, kita langsung lanjut ke puncak Genteng Songo. Jadi kalau dari Swanting itu kita dapat puncak Triangulasi dulu, seingat aku Triangulasi dulu. Abis itu ke puncak Genteng Songo, Genteng Songo, sama satunya puncak Merbabu kalau nggak salah dulu namanya. Ya itulah, 3 itu. Terus 10 menit kemudian setelah kita foto-foto dari puncak Genteng Songo, kabutnya buka lagi. Jadi kelihatan view Merapi. Langsung tuh kita langsung foto-foto lagi bentar. Setelah selesai itu tadi, kita turun tuh udah siang banget dan kita harus benar-benar cepet-cepet kejar waktu gitu.
Nah, turunlah kita sampai di tempat ngecamp kita tadi. Sampai di tempat ngecamp, kita langsung masak dan lain-lain, persiapan buat makan bareng. Abis itu kita beres-beres tenda. Itu udah bener-bener sore, sekitar jam 4 kita baru turun. Nah ya, jam 4 kita baru turun. Kita jam 4 turun itu, turunnya tuh pelan-pelan karena treknya bener-bener susah gitu, karena abis hujan kan kemarin, jadi licin. Kita tuh lucu banget sih, ada cerita lucu banget ketika kita turun tadi. Itu tuh tiba-tiba hujan, di trek tuh hujan deras banget. Kita langsung ngeluarin jas hujan kita semuanya ya, kita keluarin semuanya. Kita pakai satu-satu tuh jas hujan. Abis itu saking licinnya jalan itu tadi, kita tuh sampai gandengan tangan gitu loh, sampai gandengan tangan buat biar nggak saling kepleset, buat cari jalan yang aman kayak gitu. Pas kita jalannya udah lumayan enak waktu itu, setelah kita ngelewatin yang jembatan ada wimbingnya tadi, itu kan yang paling sulit tuh pas kita turun. Nah setelah kita ngelewatin itu menuju ke pos 2, itu tuh seingat aku jalannya udah lumayan gak becek-becek banget, cuman itu tuh masih hujan gitu loh, masih hujannya tuh gak berhenti ya. Hujannya tuh bukan deres tapi basah gitu, gimana ya, gak deres banget, cuman lumayan bikin basah. Abis itu kita pas dari pos 2 ke pos 1 itu tuh kerasanya tuh gak nyampe-nyampe, tau gak, kayak kita tuh kayak jalannya tuh kayak bukan ditutupin, bukan diputer-puter, kayak gimana, kayak lama gitu perasaannya. Padahal kita bayangin ya, kalau naiknya sejam, biasanya turunnya setengah jam, tapi itu tuh enggak, kita turunnya tuh bisa sejam lebih kalau nggak salah, itu dari pos 2 ke pos 1. Jadi aku tuh sempat mikir di situ loh, kok bisa selama ini, padahal biasanya kalau turun gunung tuh bener-bener cepet gitu loh, bener-bener cepet banget. Nah ini kok lama, perasaan aku lama banget. Terus aku sama teman-teman yang juga tuh bilang, ini bener jalannya yang tadi, ini bener menuju base camp gak gitu. Terus akhirnya kita udah nyampe pos 1 kan, pos 1 ke base camp, yang kita kan lewatin yang pinus-pinus tadi tuh. Nah harusnya dari pinus-pinus itu tadi ke base camp, dari pos 1 ke base camp itu tuh juga cepet banget gitu loh. Walaupun dari batas vegetasi itu cuma sekitar 15 menit. Iya, dari pos 1 kalau turun ke batas vegetasi itu tuh sekitar 15 menit, 20 menit lah paling lama ya kalau turun loh. Kalau turun tuh segitu, tapi itu lebih. Oke, jadi setelah kita udah nyampe di pos 1, kita langsung buru-buru turun kan. Tapi jaraknya dari pos 1 ke batas vegetasi tadi itu kayak jauh banget gitu loh. Seharusnya kita 15 menit tuh bisa nyampe di situ, tapi tuh kayak diputer-puterin, kayak jalannya tuh yang jadi jauh banget gitu. Nggak tahu itu cuma pikiran aku atau pikiran temen aku juga. Terus pas waktu kita udah nyampe di batas vegetasi itu sekitar 30 menitan kita jalan dari situ. 30 menitan, tiba-tiba temen aku yang cewek tuh juga ngomong ke aku, ternyata dia juga ngerasain apa yang aku rasain tadi. Jalannya tuh ternyata lebih jauh. Habis itu dari batas vegetasi tadi kita langsung cepet-cepet ke base camp. Dan alhamdulillah kita semua bisa balik di base camp dengan selamat. Terus setelah kita nyampe base camp, kita langsung mandi dan lain-lain, bersih diri karena kita penuh dengan lumpur karena lagi hujan. Setelah itu kita baru saling bertukar cerita, tadi kita tuh ngalamin apa-apa gitu. Oke, jadi sekian cerita dari aku. Terima kasih kalian udah mau ngedengerin, dan jangan lupa like,